Hai, assalamualaikum. Baik, kita bicara pembiakan manfish ikan hias air tawar. Ada beberapa jenis seperti altum, marble, silver, slayer, dan lain-lain. Keutamaan manfish ini berenangnya tenang, pemakan kutu. Nah, ini sangat bermanfaat apabila kita satukan pada peliharaan lain atau ikan-ikan lain dalam akuarium. Dia sangat anggun, bentuknya unik, warna-warni, dan menakjubkan. Dan sebagai aksesoris pada akuarium kita atau aquascape. Bila ingin dibiakkan, maka pilihlah indukan yang sehat. Nah, dengan ciri-ciri jantan, bodinya lebih besar, ada tonjolan di bagian kepala sedikit, lebih nonong. Kemudian betinanya, bodinya lebih kecil, tebalnya lebih kecil, dan kepalanya rata saja dan tidak ada tonjolan. Bila sudah jodoh dalam koloninya, maka dia akan sering bersama dan mojok di pojokan. Nah, itu diangkat, masukkan dalam akuarium pemijahan. Atau contoh-contoh jantan dan betina yang tadi kita pisahkan pada akuarium tersendiri dan beri aerator. Sebelumnya siapkan media pijanya, yaitu kalau dalam hal ini saya berikan pelat dari paralon yang dipipihkan. Beberapa hari kita letakkan bersama dalam akuarium, satu pasang diberikan aerator, maka dia akan bertelur. Hari pertama bertelur, yang tadi sifat anggun dan berenangnya tenang akan menjadi sangat agresif. Nah, itu ciri-cirinya bahwa dia sudah melakukan pemijahan malam harinya. Dia rawat dan jaga apapun yang ada di sekitarnya diserang. Nah, ini contoh telur-telur yang menempel pada plat atau paralon. Hari kedua kita lihat di sini karena saya coba untuk pelihara indukannya, pelihara langsung anakan, tidak dipisahkan. Dia singkirkan atau pisahkan telurnya dari plat tadi dan diletakkan di pinggir-pinggir. Dia marah karena terganggu. Hari ketiga kita lihat bahwa dia kembalikan lagi telurnya tadi ke plat atau paralon yang disiapkan. Dan namun di situ sudah terlihat ada ekor telur yang berekor seperti kecebong. Nah, ini adalah berarti dia sudah menetas tapi masih menempel, dan ini belum perlu diberikan makanan karena dia masih ada makanan bawaan dari telur atau dari indukannya. Indukannya menjaga di sekelilingnya bergantian, kasih makan aja yang satu mencari makan, yang satunya atau jantannya menjaga telur dan sebaliknya. Plat-plat tadi kita gantung atau tempelkan sebagai media untuk dia menempelkan telur. Apabila tidak disiapkan, maka telurnya akan ditempelkan di dinding-dinding akuarium. Bisa juga, tetapi akan lebih baik apabila kita siapkan alat-alatnya dan dia sudah mengerti. Apabila kita letakkan media putih, licin, dia akan menempelkan telur di sana pada saat dia pemijahan. Pemijahan dilakukan atau berlangsung biasanya di malam hari. Apabila pagi harinya dia terlihat lebih agresif, apabila kita dekati, maka itu adalah sudah berlangsungnya pemijahan. Hari keempat kita atau hari kelima biasanya anakannya sudah mulai berenang tapi masih lemah. Nah, indukannya lebih agresif lagi. Apapun yang mendekat di induk anakannya dia akan serang. Kita hati-hati, biarkan jangan sampai nanti indukannya merasa terancam, justru anak-anakannya atau beroyaknya akan dimakannya karena dia merasa akan terancam. Jangan sering-sering didekati. Dan di sini kita harus persiapkan pakannya karena beroyaknya sudah mulai berenang dan mencari makan. Bisa dari living food atau dari pakan halus yang sudah ada di pasar yang kita berikan. Sebaiknya ada living food, tapi biayanya lebih tinggi kalau living food. Kalau pakan halus itu lebih murah. Hari keempat, kelima, keenam, sampai ke 10 kita bisa berikan pakan living food seperti artemia atau cacing darah, dan bisa juga pakan beroyak halus yang ada di jualan di pasaran, tergantung dari selera kita. Living food sangat baik tapi cukup mahal biayanya. Artemia, cacing darah, pakan halus atau cacing darah beku ada semua di pasaran. Nah, begini klasifikasi setelah menetasnya telur 0 sampai 4 hari.
beruyak itu masih menempel dan masih makan bawaan dari telur atau indukan. Kemudian setelah 5-10 hari dia akan berenang. Boleh dikasih makanan dari Artemia atau living food, tapi tetaskan dulu. Nanti kita akan juga bikin video bagaimana menetaskan Artemia. Kemudian setelah 10 hari bisa dikasih makanan cacing darah atau living food juga, tetapi dipotong-potong dulu atau dicincang-cincang dulu cacing darahnya, baru dikasihkan supaya volumenya lebih kecil dan beruyaknya bisa makan. Terima kasih, subscribe, like, and share. Sangat kami harapkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.